Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru putra Angkatan 9 Kabupaten Muara Enim Akan menampilkan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Kucing dalam Supervisi Akademik. bersama saya Enida dari SD Negeri 13 Lawang Kibul Bersama saya Triana Novianti dari SMA Bukit Asam Tanjung Eni. dan saya Ernia Agustini dari SD Negeri 16 Rambang Biru. bersama saya Ihadra dari SD Negeri 1 Lawang Kibul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Nana. Bagaimana kabar Bu Eni hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Nana bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Eni. Begini Bu, hari ini kan Bu Eni akan melakukan coaching. Tapi sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eni. Bagaimana Bu Eni? Ya Bu, silakan Bu. Begini Bu, nanti pada proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur theta atau belum? Lalu dari jawaban tersebut, apakah coachee bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya? Dan jangan lupa nanti Bu Eni juga harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan sampaikan kepada Bu Eni. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu kembangkan? Oke, terima kasih Bu Nana. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pertama kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau yang berbobot. Baik Bu Eni, jadi itu kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu Eni kembangkan ya? Ya betul Bu Nana. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana Bu Eni? Oke, untuk kompetensi yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Eni, jadi itu kompetensi spesifik yang akan dikembangkan. Lalu kira-kira indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Eni sendiri apa? Oke, indikator untuk ketercapaian yang ingin saya capai yaitu coaching saya mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang hadapinya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya yaitu coachee dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Bu Eni, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti Bu Eni melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Eni. Baik Bu Nana, siap. Terima kasih Bu Eni. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Ida. Gimana kabar hari ini Bu Erni? Alhamdulillah baik. Bu Ida bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Erni. Bu Erni, saya dengar Ibu mau menceritakan sesuatu. Mau menceritakan apa Bu? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Oke, di sini saya ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu. Silakan, Ibu mau menceritakan apa? Begini Bu, di sekolah saya ini, saya melihat siswanya tuh kayaknya merasa bosan gitu untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, seperti misalnya ada infokus, terus di situ juga ada lapangan yang luas, atau ada di depan sekolahnya itu ada danau. Kan itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru di sekolah itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang itu aja, sehingga banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah.
Baik Bu, berarti di sekolah Bu Erni masih banyak guru-guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif gitu. Ya, betul sekali Bu. Pembelajarannya dengan cara berceramah, gitu-gitu aja. Setelah saya tanya siswanya, gimana nih pembelajarannya? Ya gitu Bu, males. Jadi mereka nggak antusias untuk belajar di sekolah. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu pengennya ada perubahan gitu loh Bu. Setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya itu lebih diubah sedikit. Mungkin dengan menggunakan metode, model, atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Oke, jadi Bu Erni ingin adanya perubahan dari rekan-rekan guru untuk mengubah cara mengajarnya, gitu. Ya, benar sekali. Nah, Bu Erni, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Ibu tersebut? Tentu saja perubahan yang menuju lebih baik ya Bu, seperti penggunaan metode atau model pembelajaran yang bervariasi, terus pemanfaatan media, sarana yang ada di sekolah secara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh guru-guru di sekolah kami. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Nah, pembelajaran yang bervariatif kira-kira yang Ibu bilang ideal itu levelnya 10 kan? Nah, untuk Ibu sendiri level yang ingin Ibu sampaikan berapa kira-kira? Ya mungkin kalau itu levelnya 6 ya Bu, karena masih banyak ya, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah. Dan apa sudah melakukan pengembangan diri, baik menggunakan, memanfaatkan teknologi PowerPoint dan seterusnya. Tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu aja, masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana menggunakan media dan metodenya begitu-begitu saja. Oke, berarti level 6 itu Ibu ya. Nah, kira-kira level berapa yang Ibu ingin harapkan itu? Ya, saya berharap bisa ada perubahan menjadi level 8 atau 9. Oke, kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu Erni ingin lakukan untuk membantu guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Saya punya teman, itu tuh dia jago banget. Mungkin nanti dia bisa membantu saya untuk menyamakan konsep dulu dengan rekan saya. Seperti apa ya nanti di situ akan dibantu mantu saya dalam melakukan monitoring tersebut, sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu tercapai. Melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring Bu, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan dari rekan-rekan guru Ibu? Baik Bu, sepertinya nanti saya akan mengadakan kolaboratif dengan rekan guru yang lain, dengan teman-teman sefrekuensi. Nah sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu dari percakapan ini. Apa sih? Ada apa? Ada apa sudah? Bawahnya Ibu Nana. So ya, saya ada gambaran ya Bu. Gambarannya bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada pemberian dampak kepada rekan-rekan. Ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin nanti saya ambil itu dengan cara mentoring. Untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah dengan cara mentoring. Baik, kira-kira Ibu tadi ada mentoring dan juga workshop. Lanjut. Biar dia akan Baik, kira-kira Bu tadi ada mentoring ya dan juga workshop. Nah, kira-kira yang ada di yang Ibu akan lakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan dari metode strategi yang dilakukan Ibu yang mana? Sepertinya nggak yang terlalu banyak ya Bu, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan sedikit, itu pengennya sih di level 8 aja dulu. Karena di sini banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias, tapi bingung cara memulainya seperti apa. Kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa?
Mungkin yang pertama, saya akan mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus ada melakukan mentoring, seperti itu Bu. Melakukan mentoring ya Bu ya. Mentoring, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan dari rekan-rekan guru itu tadi? Sepertinya kalau mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop. Itu biar maksudnya semua guru. Baik, kira-kira Bu, tadi ada mentoring ya dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan yang mana Bu? Kayaknya lebih pas ke mentoring dulu ya Bu, karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya yang ingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntunan dari sekolah ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri. Saya pengennya melakukan mentoring ini benar-benar mau dia itu melakukan adanya perubahan. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman, ini tuh dia jago banget gitu. Mungkin nanti dia bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya. Seperti apa yang nanti di situ akan dibantu dalam membantu mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak itu mencakup. Baik Bu Elni, berarti nantinya Bu Elni akan mengadakan kolaboratif ya Bu dengan rekan-rekan guru yang lain, dengan teman-teman sefrekuensi tentunya. Nah, sekarang kita sudah di ujung acara nih Bu. Dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran ya Bu. Ya. Gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin nanti saya ambil itu dengan cara mentoring. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring. Baik sekali Bu Elni. Wah, saya rasanya tidak sabar menunggu cerita Ibu lagi untuk melakukan mentoring ya Bu. Mungkin kita cukup sampai di sini dulu ya Bu percakapan kita. Lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Bu Elni, sampai ketemu lagi ya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eni, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Nana, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Baik Bu Eni, setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Eni. Tadi saat proses coaching yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai, bagaimana itu Bu? Baik Bu Nana, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching barusan, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan. Selanjutnya, saya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada Kuci dan menanyakan tanggung jawab Kuci saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari Kuci tersebut untuk menemukan solusi dan permasalahannya. Wah, luar biasa sekali Bu Eni ya. Bu Eni tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Tadi Bu Eni sudah saya amati melakukan proses coaching, di mana sudah menanyakan tujuan, ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Nah, tadi saya sudah mendengar percakapan Bu Eni dengan coaching. Bu Eni sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya Bu Eni sudah ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching. Dan Bu Eni juga sudah mendengarkan secara aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Eni adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot.
Itu dari pengamatan saya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Eni dalam proses coaching. Mudah-mudahan ke depannya Bu Eni makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat lebih memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk ke depannya ini Bu Eni, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bu Eni kembangkan? Terima kasih Bu Nana. Baik, kompetensi yang saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait adu tirta ini dengan lebih baik lagi, terutama pada saat saya melakukan proses coaching, supaya pada coaching selanjutnya dapat menjadi lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali Bu Eni ya. Jadi Bu Eni ingin mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Bu. Ya. Semoga akan semakin lebih baik lagi dalam proses coachingnya Bu. Baiklah Bu Eni, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur tirta. Dan sepertinya saya akhiri kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa ketemu kembali ya Bu Eni. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.